Pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita. Sekarang Ali Mukhtar Ngabalin, tenaga ahli utama KSP. Dato, terima kasih Dato. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi sarah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Xavi controla la pelota, remate acrobático, golazo. ¡Qué golazo! ¡Qué golazo acaba de marcar Ronaldinho para el Fútbol Club Barcelona! Encara Ronaldinho, Ronaldinho llença, Ronaldinho, gol! Selesai. Saya kira saya salah. Selama ini ngundang Ngabalin ini di ALC. Harusnya di Damai Indonesia. Apakah Muhammadiyah salah dan NU salah atau Majelis Ulama salah? Mereka tidak melakukan tabayyun. Comot ayat, comot hadis, tidak tahu dalil itu untuk apa. Mata at-ta'alum itu banyak sekali, orang yang sok pandai itu banyak sekali. Iya, dari dahulu. Ini kan terbuka, rekaman ada di YouTube ada. Semua orang tahu. Hati-hati pakai ayat. Jadi kalau di sini siapa yang fasik? Tahu tidak asbabun nuzulnya ayat itu? Ini masalahnya. Saya sengaja diam, tenang. Pak Ngabalin bicara. Padahal kalau boleh saya bisa potong setiap kalimat Ngabalin, termasuk bahasa Arabnya. Apa itu? Apa boleh buat? Hayawanun natik itu tidak ada dalam bahasa Arab. Hayawanun natik. Saya pakai tidak menginginkan itu. belajar dalil harus lengkap. Sabar dulu, sabar. Saya mau bicara dengan Anda tentang materi itu. Ada nanya dia jawab. Dia panjang. Saya harus klarifikasi. Saya harus menjelaskan. Acara malam ini Gitu. bagi saya memalukan. Ya. Jangan KI, acara hebat ini. Jangan Enggak, memalukan memalukan. KI. Demokrasi memang untuk mengganti kekuasaan. Pemilu untuk mengganti kekuasaan. Melalui, ya pilih aja siapa yang suka itu kan. Dan itu nyambung dengan argumentasi kebebasan, value of freedom itu tadi. Ya jelas buat saya itu hubungannya tuh. Relasi klasiknya memang begitu. Penjelasan Bung Rocky itu begini. Saya ingin katakan bahwa Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 huruf C itu menjelaskan tentang freedom of expression. Boleh. Negara melindungi. Negara melindungi. Oke. Sekarang Ustadz Ngabalin. Oh iya, udah dipanggil belum? Saya dipanggil tidak dipanggil, hari-hari ada di istana. Ada jabatan, tidak ada jabatan, saya selalu ada di samping Joko Widodo. Saya sudah bilang di depan Presiden Joko Widodo, semoga beliau nonton malam hari ini. Bukan saja nyawa, bukan saja ilmu, bukan saja pengalaman, saya persembahkan kepada Bapak. Tapi kalau negara ini satu saat membutuhkan nyawa, ku persembahkan untuk negara dan kehormatan Bapak Presiden. Karena otak Ngabalin tidak cukup kuat untuk menahan serangan oposisi, maka otaknya ditempel baja supaya kuat. Itu kan konkret, Anda nggak bisa berpikir abstrak. Kalau saya bilang, otakmu coba ditempeli baja tuh. Tentu aja saya nggak datang ke tukang las buat ngelas otakmu. Tapi kasih perlengkapan yang lebih logis untuk membantah pikiran orang lain. Yang Rocky Gerung pikir dia sendiri aja yang bisa menjelaskan itu barang, itu barang, itu barang. Orang itu dalam mengeluarkan pendapat, pandangan ke publik, jangan lancang, jangan cerewet. Untuk hari Anda begini, supaya publik jangan keliru. Supaya publik Nyerocos aja sih.
Kalau kau mau dan kau siap, saya lebih siap. Saya tidak pernah tidak lari. Saya tidak pernah lari. Saya tidak pernah tidak lari. Saya tidak pernah lari. Rocos aja sih. Apakah kitab suci itu fiksi atau bukan? Dia menanyakan siapa yang mau bertanya. Dia menanyakan siapa yang mau bertanya. Anda menuduh bahwa Rocky Gerung itu berbasis kebencian, tapi Anda sendiri yang tidak bisa membuktikan. Jangan-jangan Anda ini sedang bicara dengan cermin Anda sendiri. 23,30% golput. Itu 2004. 2009 dia meningkat menjadi 27,45% golput. 2014 30,42%. Meningkat. 2019 dia turun menjadi 19,24%. Indikasi nyata kualitas demokrasi kita semakin baik. Iya dong. Kalau DW menyebutkan bahwa ini adalah pemilu terburuk, biar saja. Nanti biar kecoak juga akan tertawa atas pernyataan itu kan. Bang Rocky, gitu dong. gimana melihatnya? Ya, dan kecoa pasti ketawa dengan keterangan Ngabalin. Karena zaman Orde Baru golputnya 10%. Korea Utara golputnya 0 itu. Apa demokratis? Kalau kita bicara lagi ke Orde Baru lain lagi. Ya justru itu, hanya you bilang ukuran dari demokrasi adalah golput. Berarti semakin kecil golput semakin Iya, tapi apa hubungannya dengan parameter Orde Baru? Orde Baru kami di penjara loh, Bung. Bodoh amat, lo ngomong apa? Langsung aja kita lihat apa sih dulu ngomong apa sih Bang Ali tuh? Ya. Siapa? Dengar baik-baik. Kata Insinyur Soekarno, Bapak Presiden Republik Indonesia pertama. Beliau mengatakan, jangan pernah memilih pemimpin yang disanjung-sanjung dan dipuja-puji oleh dunia asing. Kata Presiden Soekarno, jangan memilih presiden, pemimpin yang dipuja dan dipuji oleh asing. Karena kalau dia terpilih, dia akan menggunakan kekuasaannya untuk menipu rakyat Indonesia. Catat, bilang Ali Mukhtar Ngabalin yang bilang, Republik ini terlalu luas, harus dipimpin oleh orang-orang yang kuat, orang-orang yang sehat. Tidak boleh ada orang yang kurang gizi memimpin Republik ini. Saya tidak tahu, itu tahun berapa? Waktu ente jadi tim sesnya Prabowo waktu itu. Kurus itu memberikan isyarat dia lebih lihai dalam bergerak dalam mengurus kepentingan bangsa dan negara. Setelah saya ada di dalam dan saya, oh ini rupanya maksud Tuhan membuat Pak D ini tidak gemuk-gemuk itu. Ya, maksud yang kurang gizi itu Pak D waktu itu. Sekarang udah cukup gizinya gitu. Pak Ali Mukhtar Ngabalin, saya tidak akan pernah bisa memuji Pak Jokowi karena beliau janjinya pada waktu kampanye 7%, tapi kenyataannya 5% pertumbuhan ekonomi. Yang mau dipuji yang di mana? Teman-teman di Wall Street Journal menyebutkan bahwa satu-satunya pemimpin dunia yang memperhatikan tentang apa yang disebut dengan multikulturalisme itu adalah Presiden Joko Widodo. Ini sebuah fakta. Ternyata dari hasil penelitian itu, Indonesia ini adalah satu-satunya negara yang orang agama apa saja boleh hidup yang diakui oleh negara. Suku apapun hidup di sini adalah menjadi bagian yang tempat terbaik. Maka itu kita perlu Pancasila. Itulah kita perlu Pancasila. Iya, iya. Itu bukan jasa Pak Jokowi, Pak. Dari zaman Pak Harto juga begitu, Pak. Bukan dari Panglima, dari Semua begitu, semua. Dari Pak SBY juga begitu. Dari semua seperti itu. Oh, benci kau betul sama Republik ini dan pemerintah. Itu sebabnya saya berkeberatan selaku tenaga ahli dalam kantor staf kepresidenan dan atas nama pemerintah hadir pada malam hari ini. Ingin mengatakan bahwa Anda telah menyebarkan kebencian kepada rakyat Indonesia. Begitu Rocky Gerung. Apa urusannya dengan Jokowi bagi saya? Nggak ada penting? Tidak penting. Tidak penting. Nggak bisa, mesti orang kuat, orang yang disegani, baru benar. Dan itu Anda lihat tidak ada di Jokowi. Ada di Prabowo Subianto. Saya tidak akan pernah menjilat ludah sendiri. Jadi saya berani berkata, berani tanggung jawab. Kalau ludah sendiri aja tidak saya jilat, apalagi jadi penjilat pemerintah, jadi penjilat penguasa.
Kenapa Bang Ali ketawa? Jangan. Memang kalau di dalam kajian perspektif ilmu maupun perspektif tauhid maupun konsep muamalah, angka dan nomor itu tidak menjadi bagian yang signifikan dalam menentukan nasib. Karena orang percaya kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah bagian yang tidak terpisahkan adalah ikhtiar. Karena itu nomor satu, benar kata Ustadz Jazuli bahwa melengkapi identitas. Karena dengan menyebutkan nomor satu, orang tahu Prabowo Ma'ruf Amin. Karena dengan menyebutkan nomor satu, orang tahu Prabowo Ma'ruf Amin. Apa? Jokowi? Aduh, jangan kembali nih, Iya kan? ini pasangan. Alhamdulillah. Itu karena baru kan? Kawan-kawan sahabat-sahabat saya itu adalah, kalau bukan Ustadz Somad, itu Ustadz Salim Assegaf, Habib Salim, abang, sahabat, kawan, dan guru keluarga kami. Ya, jadi jangan sampai keliru. Kalau keliru, nanti bisa pemilih lari. Ya? Jadi itu amanah ya Pak ya? Oh, itu amanah. Jangan anggap sepele. Ijtima ulama itu, Masya Allah loh, ditonton oleh semua orang Indonesia, umat Islam tahu itu. Kesian nanti Pak Prabowo-nya. Ya, jangan karena pertimbangan uang dan lain-lain kemudian harus dikhianati atas keputusan ijtima ulama. Seperti diketahui bahwa kita juga sekolahan ini, orang sekolah. Dokter saya Pak, saya ngerti itu pilihan katamu. Jangan panik. Oke, Pak Dokter Ngabalin, udah bisa apa aja setelah jadi dokter? Saya kurang dengar. Kalang kabut ente kan? Mau bilang apa coba? Ente kalang kabut, frasa itu akademis tidak? Boleh. Sekarang giliran Anda 10 menit. Berapa menit? 10 menit. Yes. 10 menit, saya pakai 7 menit, 3 menit saya subsidi buat otaknya si Ngabalin ya. Selaku tenaga ahli atas nama pemerintah hadir pada malam hari ini ingin mengatakan bahwa Anda telah menyebarkan kebencian kepada rakyat Indonesia. Seluruh keterangan saudara Ngabalin itu saya terima sebagai siaran pers istana, bukan sebagai pikiran akal sehat. Negara, pemerintah yang gagal menginvestasikan etika adalah pemerintah yang kumuh. Pemerintah yang kehilangan hak untuk meneruskan sebuah kekuasaan. Mencintai rakyat, kami butuh presiden yang sehat, negarawan dan bukan penjilat.